Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khalifatul Hasanah. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah program di mana program saya ini untuk memenuhi tugas skripsi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Romi. Baiklah, langsung saja kepada program saya. Program saya ini tentang kelayakan pemberian kredit pada PT BPR LPN Sungai Rembai. Di sini saya juga mengusung atau mengambil metode pengambilan keputusan, yaitu metode MFAB. Metode MFAB itu apa? Metode MFAB itu adalah metode pengambilan keputusan di mana metode itu mempertimbangkan beberapa faktor atau kriteria yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif lainnya. Lalu, kenapa saya memilih metode MFAB ini dibandingkan dengan metode lainnya? Karena menurut saya metode MFAB ini memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga karena kesederhanaannya itu bisa dilihat dari alur proses yang tidak rumit ya. Terus yang kedua itu urutan dari kriterianya itu bisa dilakukan dengan secara subjektif sesuai dengan kepentingannya ya. Lalu yang selanjutnya otomatis metode MFAB ini bisa dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan secara cepat ya. Lalu kita langsung saja ke dalam program. Ya, untuk menjalankan program ini saya membutuhkan beberapa software ya, software SAMPIPI dan software Visual Studio 2017. Langsung saja kita SAMPIPI ya. SAMPIPI ini diaktifkan gunanya ini untuk agar kita dapat mengakses ke akses localhost ya, server localhost. Start Apache dan MySQL saja. Baik, kita buat saja. Lalu kita masuk servernya ya. Server localhost ini saya menggunakan ngebrowser pakai Microsoft Edge gitu ya. Dari bawaan dari laptopnya. Biasanya juga orang menggunakan Chrome atau Firefox gitu. Saja kita ke server localhost PHP MyAdmin. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah database. Database saya itu namanya database pemohon ya. Database pemohon ini terdiri dari 6 tabel gitu ya. Nah, ada tabel kriteria, tabel admin, tabel calon, tabel kriteria, nilai pemohon, dan proses perhitungan. Baiklah, kita buka saja untuk contohnya ya, kita lihat saja. Nah, strukturnya tabel calonnya seperti ini. Kode pemohon, nick, segala macam ya. Ini untuk calonnya. Misalkan di admin. Subkriteria misalkan. Ini seperti apa gitu kan. Nah, ada ID sub, kode kriteria, NM sub, nilai gitu. Nah, di sini ada primary key atau ada kunci yang unik gitu ya. Karena kalau misalnya kode kayak itu kan nggak boleh sama satu dengan yang lainnya. Nggak sama. Baiklah. Kita close saja yang bagian sini ya. Langsung saja kita ke Visual Studio-nya, ke programnya. Baik. Visual Studio ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini saya membuat beberapa form ya. Ada 11 form di sini ya. Form ini laporan ya. Nih laporan. Nah, terus ini yang bagian data calon ini dan satu modul koneksi ya. Ini satu modul koneksinya. Ya, kita tengok desain bagian data calon dan desain laporan dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, seperti ini desainnya. Nah, di sini ada 5 text box, ada 5 button, dan ada satu data grid view untuk melihat hasil ya. Di sini juga ada cetak bulanannya. Nah, seperti ini desainnya, itu menggunakan Crystal Report. Gitu.
Langsung saja kita jalankan, kita running programnya ya, tapi saya running programnya nggak di sini gitu, karena sudah saya publish ininya terlebih dahulu ya. Jadi biar tidak ribet, nanti kan kita melihat proses perhitungannya di shortcut-nya mana gitu. Kita kan melihat juga. Jadi ini yang sudah dipublish ya. Nah, kita menjumpai adalah from login di sini. Jadi kita login di sini ada 3 aktor ya yang bisa kita iniin. Jadi ada admin, pengawas, dan pimpinan. Kita buka yang pertama adalah login aja dulu ya. Kita masukkan juga dashboardnya. Jadi, misalkan kita ini berhasil dalam melakukan login ini, maka kita akan menjumpai menu seperti ini ya. Di sini admin dapat mengakses seluruh menu yang ada di sini ya. Nah, jadi bisa mengakses data pemohon, data kriteria, nilai pemohon, proses perhitungan, dan laporan keputusan gitu. Nah, tetapi kan ada tadi pengawas dan pimpinan ya. Nah, pengawas dan pimpinan tidak bisa melakukan semua ini. Jadi dia hanya terbatas, kalau pengawas hanya bisa mengakses nilai pemohon saja, nilai pemohon dan laporan saja, laporan keputusan ini. Dan sama halnya dengan pemimpin, itu hanya bisa mengakses laporan keputusan saja ya. Langsung saja kepada submenu data pemohon ya. Nah, di sini sudah ada nih data-data yang setelah diproses, ada TP 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika kita akan memasukkan data baru nih kan, coba kosong karena 7 ya. Indiknya kita pastekan ya. Cepat gitu. 21 misalnya. Namanya siapa? Badriah gitu. Ya. Teleponnya kita berikan saja juga. Kita edit sedikit ya. 9 ya. Alamatnya di Tanjung Gadang. Tanjung Gadang misalkan. Nah, kita simpan datanya, susah disimpan. Ya. Nah, dilihat ya. Oh, ternyata, ketika kita melakukan penginputan ada kesalahan gitu misalkan. Nah, kita bisa langsung melakukan pengeditan saja ya. KP 007 ya. Nah, kita panggil, kita edit Tanjung Gadang, Tanjung Gede misalkan. Ya, kita edit. Nah, lagi update. Nah, Tanjung Gede. Lalu gini, misalkan kita ingin melakukan penghapusan. Oh, ternyata pemohon tadi atau nasabah tadi itu tuh sudah tadi mengajukan hanya melakukan pemohonan data saja, ternyata dia cancel gitu ya. Jadi buat apa kan datanya di sini? Nah, kita langsung melakukan penghapusan saja. Tetapi ketika kita melakukan penghapusan ini ya, penghapusan ini kalau data ini kan nggak apa-apa nih, karena ini belum diproses ya. Nah, ketika kita menghapus dari data yang ini yang sudah diproses ini, nah ini akan melakukan penghapusan keseluruhan dari data pemohon, data kriteria gitu kan. Karena kalau misalkan belum diproses, nggak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Nggak akan terpengaruh juga kan belum diproses. Tetapi kalau ingin memproses dari ingin menghapus keseluruhan gitu kan, itu bisa dilakukan dari penghapusan di sini saja gitu, sudah menghapus keseluruhan di sini. Karena di antara menu-menu ini sudah dilakukan relasi ya, relasian gimana caranya ini biar misalkan data yang di sini misalkan di proses treatment itu hilang gitu, atau di laporan ini sudah nggak ada gitu kan, lakukan penghapusan di sini, maka akan hilang semuanya karena ini kan proses gitu ya. Nah, data ini yang data 7 ini akan melakukan pendeletan gitu ya. Lihat saja. Nah, maka data sudah terhapus gitu ya. Tidak ada lagi KP7. Nah, di sini ada data yang sudah saya proses, yang sudah saya inputkan, tapi belum diproses ya. Yang di KP6 ini sengaja saya buat karena nanti akan melakukan pemrosesan ini. Tentu saja kita masuk lagi ke data kriteria. Nah, di sini data kriteria ini, di data kriteria ini hanya bisa melakukan penginputan itu 5 kriteria saja, gitu kan. Karena di sana sudah ditentukan gitu, hanya 5 kriteria saja mentok gitu. Tetapi kriteria ini bisa diganti-ganti gitu loh. Karena apa?
biar lebih efisien saja gitu. Karena untuk apa kriteria banyak-banyak tuh, tapi malah acak adul gitu kan, amburadul maksudnya datanya uh, efisien kayak gitu kan. Ini kan bisa lakukan pengeditan, misalkan di kriteria penghasilan ini bisa dilakukan misalkan diubah menjadi yang lain gitu misalkan. Nah, kita kan saja ya di sini yang 004 misalkan kan. Nah, lama pinjam ini bisa di apa? Misalkan lama pinjam kredit gitu. Bisa kita ubah saja kredit. Nah, kita berhasil aja lama pinjam kredit. Di sini di data kriteria ini untuk mendapatkan untuk bisa melakukan penilaian itu kan di sini kan. Nah, kita menginputkan menambahkan data sub kriteria gitu ya. Kan di dalam data ini nih, tempat ini. Nah, di sini kita bisa meng-add sub ya, menambahkan sub kriteria. Nah, di sini ada 6 bulan, 3 bulan, berarti 40 berapa 42 bulan gitu kan misalkan. 48 bulan. Nah, ini adalah kita save ya. Kita berhasil disimpan. Nah, ini kan. Kita bisa melakukan pendiletan. Ah, ini nih enggak cocok gitu kan. Terlalu banyak gimana kan? Ya udah, delete aja. Nah, terhapus balik lagi gitu kan. Sudah. Balik ya. Oke. Exit. Lalu di sini ada nilai pemohon gitu kan. Di dalam nilai pemohon ini kita ya kan 001 006 lah ya. Nah, ini kan belum diproses nih, maka yang ini kan sudah diproses, maka akan dapat nilainya gitu kan, karena sudah diinput datanya gitu, data kriterianya. Jadi di sini itu misalnya penghasilan dia 5 juta, misalkan. Jaminannya itu adalah 30 sampai 50 juta, berarti membutuhkan hanya 15 juta. Lalu lama pinjamannya hanya setengah tahun. Bunganya 2, dia udah mempunyai anak ya. Lalu kita save, gitu kan. Nah, akan dikompresi ke dalam nilai yang seperti ini ya, yang sudah diinputkan tadi yang data kriteria. Nah, seperti ini kan ya. Kita lanjut ke proses perhitungan. Ya. Nah, proses perhitungan ini kita panggil ya. Nah, jika ini kan prosesnya itu kan sekarang, jadi 17 Juli 2020. Nah, jika hasilnya ini gimana mendapatkan hasil di ACC atau ditolak jika mendapatkan hasil 0,65 bobot yang ditentukan itu kan dari ininya 0,65 ya bisa di ACC-nya. Nah, jadi misalkan dari kan pengalian dari MVAP itu misalkan dari nilai bobot kriteria 1 dikali dengan nilai alternatif 1 ditambah dengan nilai bobot kriteria 2 dikali dengan nilai alternatif 1. Nah, ditambah dengan ini hasilnya adalah melebihi 0,65 atau 0,65 saja gitu kan, maka kredit di ACC gitu kan. Tapi kita lihat hasilnya dulu ya. Si Fania ini bagaimana proses? Oh, ternyata permohonan ditolak karena hanya 0,465 gitu ya. Ininya gitu. Baik. Kita save. Nah, segitu. Lalu selanjutnya di pelaporan keputusan. Nah, bisa dilihat di hari ini misalkan tanggal 14 ya. View ada berapa ya? Nah, seperti ini ya modelnya. Nah, ini. Lalu pada bulan karena dia per hari ya, karena ininya tuh misalkan tanggal 14 berarti ada 2 data yang diinputkan, berarti ya dalam sehari itu 2 itu datanya gitu kan. Tetapi misalkan tidak ada ya kosong gitu ya. Kalau ada enggak gitu. Jadi misalkan ini tanggal sekarang kan ada nih.
Jadi nih ada yang di ACC 1 tolak-tolak ya, cetak. Nah gitu ya. Baik, yang ini untuk bulanan ya, laporan bulanan report per bulannya. Ini misalkan kan, ada 3 gitu, view. Ini nggak ada karena dia di prosesnya itu pada bulan Juli gitu ya. Kita lihat bulan Julinya gitu kan. Nah, sebanyak ini ya bulan Juli. Oke, kita ini ya. Nah, ada yang semua hasil ini kayaknya per tahun juga gitu kan. Maksudnya itu semua dari bulan Januari, Februari apa kayak gitu. Semuanya. Misalkan semua ada 6 tadi ya. Nah, ada 6, 6 juga gitu. Jadi catat seperti itu ya. Nah, inilah program yang bisa diakses oleh admin ya. Yang bisa diakses oleh admin saja. Tapi kalau yang di pengawas, yang di pengawas ya, pengawas itu hanya bisa nilai pemohon dan laporan keputusan kan. Laporan pemohon ini kan sudah dilihat ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja gitu ya. Nah, kita lihat yang pengawas ya. Pengawas ini kan biasanya survei gitu kan. Lalu mendapatkan data gitu ya, data yang ini kan. Nah, pengawas hanya bisa mengakses menu hanya 2 saja, nilai pemohon dan laporan, karena dia itu hanya misalkan melakukan survei, mendapatkan data ya kan, ke rumah menanyakan berapa sih penghasilan kamu sekarang gitu kan. Jadi bisa menginputkan di sini ya gitu kan, melakukan perubahan atau melakukan penambahan di sini, melakukan perubahan lah ya. Sini yang ini nih, misalnya melakukan survei gitu kan, nggak yakin nih gitu kan, turun ke lapangan dia, ternyata data yang diberikan secara misalkan dia secara langsung misalkan dari ininya, dari pemohonnya gitu kan tidak sesuai ketika dia langsung terjun ke lapangan melakukan survei gitu kan. Lalu dia melakukan pengeditan saja dan dia langsung bisa nantinya mendapat apa namanya si admin melakukan proses perhitungannya gitu kan, dan dia bisa melihat nih laporan keputusannya gitu ya. Oke, baik. Sama halnya dengan itu juga, kalau si pimpinan ya. Nah, ini pimpinan ya. Di login pimpinan. Pimpinan juga begitu. Dia hanya bisa mengakses satu submenu saja gitu, laporan keputusannya gitu kan. Karena buat apa dia menjalankan ini? Karena dia pun kerjanya nggak itu gitu kan. Karena seorang pemimpin itu hanya kayak mendapatkan hasil akhirnya saja gitu. Kayak meng-cross check kayak gitu. Meng-cross check laporan gitu kan. Yang melihat-lihat gitu. Baiklah, itu tadi semua dari running program uh, kelayakan pemberian kredit pada PT BPR LPN Sungai Rumbai. Oke, lanjut saja. Nanti kita nengok di proses perhitungannya ini kan. Proses perhitungan ini kan ada metode MVEP-nya ya. Di manakah metode MVEP ini terletak pada shortcut-nya gitu kan. Itu saja ya di ininya. Baik, kita lanjutkan kepada kita nengok shortcut-nya ya. Tadi di proses perhitungan.
Nah, kita tengok di form proses perhitungan ya. Gimana? Nah, di sini dia. Nah, di proses perhitungan ini di button bagian proses ya. Nah, nah di sini dia. NVAP-nya terletak di sini ya, proses perhitungan NVAP-nya. Nah, di sini. Jadi, nilai bobot 1 kriteria 1 dikali dengan nilai alternatif 1 ditambah dengan nilai bobot kriteria 2 dikali dengan nilai alternatif 2. Begitu selanjutnya ditambah dengan nilai kriteria bobot kriteria 3 dikali dengan nilai alternatif 3 gitu ya. Dan terusnya sampai berapa gitu ya, sampai 5 ya kan. Kriteria terbatas sampai 5 saja gitu kan. Nih, jika hasilnya itu ya, yang ini nih, nah, ini kan bobotnya itu tuh lebih besar dari 65 maka permohonan di ACC, tetapi jika kecil dari 65 maka permohonan ditolak gitu ya. Nah, itu tadi semuanya dari proses program saya, program kelayakan pemberian kredit pada PT BPRL PN Sungai Rumbai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan, baik dalam kesalahan saya menjelaskan, kekurangan dalam menjelaskan, ataupun kekurangan dalam menjalankan program ya, karena nervous atau bagaimana kayak gitu. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 가끔은 내 생각할까 아님 너무 희미해 그 의미조차 어색해